Hai, perkenalkan nama saya Rahel Maira. Dan saya Beatricia Afril dari kelas 11 IPS. Kami akan menjelaskan tentang produk kami yang bernama Rotolo di Insalata, yang dalam bahasa Inggris artinya salad roll. Berikut latar belakang dan tujuan permasalahan kami. Latar belakang. Yang pertama, di saat pandemi COVID-19, banyaknya pekerja buruh pabrik, terutama di Jawa Tengah, terkena PHK, sehingga banyaknya pengangguran dan tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup. Yang kedua, daerah Jawa Tengah yang terkenal dengan bahan pangan jagung sebagai bahan makan pokok di sebagian daerah dengan banyaknya kandungan gizi di dalamnya dapat membantu meningkatkan imun tubuh untuk melawan COVID-19. Yang ketiga, pecel dikonsumsi dengan rumit dan berantakan. Tujuan permasalahan, para buruh pabrik mendapatkan pekerjaan yang layak dan dapat mencukupi kebutuhan hidup dengan menggunakan sistem penjualan reseller. Yang kedua, masyarakat mendapatkan makanan dengan gizi dan nutrisi yang tinggi di saat tengah-tengah pandemi COVID-19. Terakhir, pecel yang biasanya sulit dan berantakan untuk dikonsumsi menjadi mudah untuk dikonsumsi di mana saja dan mudah dibawa kapan saja. Berikut adalah video pembuatan rotolo di Insalata. Pertama, dicelupin dulu kulit lumpianya, terus ditirisin di tawanan. Kita tunggu selama 15 detik dulu sampai airnya nyerap dan kulit lumpianya jadi agak lebih layu. Terus berikutnya kita masukin isiannya. Ini ada bayam, terus kita masukin kecambah kayak gini. Terus ada sawi dan terakhir bakwan. Cara ngelipetnya dari samping dulu, lipat ke dalam, terus dari sini digulung seperti ini. Nah, setelah udah digulung gini, dicocol ke saus kacangnya. Ya, selamat menikmati. Untuk kedepannya, kami berharap bisa membuat produk ini berkembang di tengah masyarakat dan menjadi pelopor di tengah-tengah masyarakat untuk membuat makanan-makanan yang sehat dan bergizi tinggi, tetapi melihat estetika dalam sebuah produk. Semoga inovasi yang kami buat dapat dipraktikkan karena caranya yang mudah dan bahan-bahannya terjangkau. Sekian dari kami, terima kasih. Halo, kami dari kelompok pembuatan aloe vera milk. Ada Aurel dan saya Edlin dari kelas 11 IPS. Yang pertama saya akan membahas tentang latar belakang mengapa kita membuat produk tersebut. Karena di masa new normal ini, masyarakat sudah bisa memulai aktivitasnya seperti biasa. Akan tetapi, ada beberapa karyawan yang terkena PHK. Dan tidak hanya seperti yang kita cantumkan saja di samping. Tetapi COVID-19 juga dapat mempengaruhi kesehatan mental dikarenakan banyak hal. Karena orang-orang pada ketakutan kapan COVID-19 ini selesai. Karena orang-orang lain pada ingin beraktivitas lebih bebas lagi tanpa harus menggunakan protokol-protokol yang membatasi untuk beraktivitas. Dan yang selanjutnya, produk dan tujuan kami membuat produk tersebut adalah untuk membantu para masyarakat supaya dapat menjaga kesehatan dan kekebalan tubuhnya dalam era new normal ini, untuk pada saat-saat ini supaya tidak gampang terkena penyakit COVID-19. Karena minuman ini membantu para pekerja dan para murid supaya belajar dan bekerjanya semakin lancar dan sehat, dan tubuhnya, kesehatannya juga terjaga. Maka dari itu kami membuat produk ini.
Dan ini memiliki beberapa aspek yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, kesehatan para pekerja yang terpengaruh oleh pandemi, apalagi pekerja di pabrik, yang bekerja di ruang publik. Jika kesehatan mereka memburuk, pastinya akan mempengaruhi kualitas kerjanya, yang juga akan mempengaruhi perusahaan. Oleh karena itu, kita membuat inovasi minuman yang dapat membantu dengan menjaga kekebalan tubuh. Kalian bisa ikut mengkonsumsinya supaya tubuh kalian semakin kuat, semakin sehat, dan semakin bagus berkualitas kerjanya. Dan yang kedua, aloe vera, bahan ini mudah banget dicari di Indonesia. Aloe vera ini mengandung vitamin A dalam bentuk beta-karoten, vitamin C, dan E. Ketiga jenis vitamin ini merupakan antioksidan, vitamin C, vitamin B12, asam folat, dan kolin. Ini sangat benar-benar bermanfaat dan bagus untuk tubuh kita pada saat pandemi seperti ini. Yang ketiga, masalah sosial yang kita hadapi adalah masalah kesehatan. Memang sudah ada protokol kesehatan, tetapi kadang kita tidak dapat menghindari kerumunan dan juga masalah beberapa masyarakat yang tidak ingin menaati peraturan karena dia mengabaikan. Oleh karena itu, kita juga perlu menjaga imunitas tubuh kita supaya tetap terjaga, tetap sehat. Walaupun terkadang masih ada beberapa orang yang melanggar protokol yang diberikan. Dan sekarang kita memasuki alat dan bahan. Saya akan memberitahu alat dan bahan yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, sebelumnya kita cuma memerlukan bahan-bahan yang sangat murah dan tidak terlalu banyak. Hanya simple. Yang pertama, kita membutuhkan susu. Kalian bebas menggunakan susu apa, tetapi untuk dari kelompok kita, kami menggunakan susu low fat supaya orang yang ingin diet juga tidak akan bisa gendut. Karena dari susu low fat ini tidak terlalu banyak mengandung lemak. Yang kedua, kita membutuhkan selasih dan kita membutuhkan aloe veranya. Jadi dari ketiga bahan tersebut dicampurkan akan menjadi kombinasi yang sangat baik dan sangat sehat. Dari susu sudah sehat dan dari aloe vera juga sudah sehat. Dan saya akan memberikan rincian dari beberapa gram yang harus dikonsumsi. Dari aloe vera kita membutuhkan 70 gram, susu low fat kita menggunakan 450 ml, dan selasih kalian bisa mengira-ngiranya, tidak perlu banyak-banyak. Jadi kalian bisa lihat di samping udah ada beberapa tulisan yang menjelaskan tentang harganya juga. Jadi sekian dari kelompok kami, Aurel dan Edlin. Terima kasih. COVID-19 sudah menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Indogrosir Sleman menjadi klaster baru penyebaran COVID-19 setelah salah satu karyawannya terkonfirmasi positif COVID-19. Pemerintah pun menutup Indogrosir sementara waktu. Selama Indogrosir ditutup, para karyawan terpaksa diistirahatkan. Ketika pemerintah sudah membuka kembali Indogrosir, karyawan harus kembali bekerja. Mereka perlu meningkatkan imun tubuh mereka sehingga terhindar dari COVID-19, salah satunya dengan mengonsumsi keripik brownies jahe. 24 April 2020, ada satu karyawan Indogrosir positif COVID-19, sehingga pihak Indogrosir mengadakan rapid test bagi karyawan pada tanggal 2, 4, dan 5 Mei 2020. Pada 2 Mei, 10 karyawan menjalani tes dan 5 diantaranya reaktif. Pada 4 Mei, 94 karyawan menjalani tes dan 22 diantaranya reaktif. Dan pada 5 Mei, 96 karyawan menjalani tes dan 22 diantaranya reaktif. Karena hasil rapid test banyak dinyatakan reaktif,
maka pihak Indogrosir mengadakan rapid test massal bagi para pengunjung Indogrosir pada 12 hingga 14 Mei 2020. Rapid test tersebut melibatkan 1.227 orang dan 52 orang dinyatakan reaktif. Tujuan dari pembuatan produk ini selain untuk membantu meningkatkan imun tubuh, juga dapat membantu menangkal tubuh dari paparan virus COVID-19 karena terdapat jahe di dalamnya. Cara membuat keripik brownies jahe. Pertama, kupas dan bersihkan jahe. Potong dan timbang jahe menjadi 6 gram. Masukkan jahe yang sudah ditimbang ke dalam blender. Tambahkan air, lalu blender hingga halus. Setelah halus, saring jahe dan ambil air jahenya saja. Letakkan teflon di kompor, lalu nyalakan kompor. Lelehkan coklat batang. Saat coklat sudah setengah leleh, masukkan 3 sendok makan air jahe ke dalam coklat. Aduk sampai semua coklat leleh dan air jahe tercampur hingga rata, lalu sisihkan. Masukkan terigu dan telur ke dalam wadah adonan, lalu kocok hingga rata. Setelah terkocok dengan rata, masukkan coklat yang sudah dilelehkan dengan air jahe, gula pasir, minyak sayur, dan vanili ke dalam adonan. Kocok hingga adonan tercampur rata. Panaskan oven dengan suhu 170 derajat Celcius. Siapkan loyang, oleskan loyang dengan mentega. Setelah loyang diolesi, taruh kertas roti di atasnya. Tuang adonan dan ratakan hingga tipis. Masukkan adonan ke dalam oven dan tunggu 15-25 menit. Keluarkan loyang dari oven, gunakan pisau untuk memotong keripik brownies jahe, lalu dinginkan. Setelah dingin, lepas keripik brownies jahe dari kertas roti, dan keripik brownies jahe siap dinikmati. Gambar di sebelah kiri adalah hasil akhir produk, dan gambar di sebelah kanan adalah hasil miniatur dari produk kami. Kami membuat keripik brownies jahe karena di masa pandemi ini kita dihimbau untuk meningkatkan imun tubuh sehingga terhindar dari COVID-19, khususnya para karyawan Indogrosir yang harus kembali bekerja setelah diistirahatkan sementara waktu karena Indogrosir menjadi klaster baru COVID-19. Salah satunya dengan menggunakan sumber daya lokal yaitu jahe yang diolah menjadi keripik brownies jahe. Dikutip dari Everyday Health, kandungan gingerol dan kurkumin yang terdapat pada jahe ampuh untuk menangkal radikal bebas seperti corona. Kami belum uji coba kandungan gizi jahe, maka belum terbukti efektif dalam meningkatkan imun dan menangkal virus atau tidak. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan melakukan uji coba kandungan gizi pada permasalahan yang akan kami pecahkan. Halo, perkenalkan nama saya Raden Rara Alivia Azahra. Nama saya Kewangi Sakanah Jingga. Kami akan menjelaskan tentang Basil Pie, makanan ringan peningkat imun pada saat new normal. Ide ini muncul karena adanya pandemi COVID dan PHK besar-besarannya membuat kami berpikir membuat produk untuk mengurangi jumlah pengangguran, juga untuk mengembangkan kearifan lokal untuk memproduksi kuliner. Kami berharap dengan produk kami dapat menggantikan bahan pokok beras menjadi singkong bagi masyarakat agar meningkatkan nilai ekonomis dari singkong dan kemangi dalam masyarakat. Kami juga berharap dengan adanya camilan ini akan meningkatkan imun agar terhindar dari paparan virus COVID-19. Kemasan tersebut terbuat dari kertas atau kertas minyak. Berikut ini adalah resep untuk membuat pie kemangi. Persiapkan kemangi, singkong, jeruk nipis, tepung tapioka, mentega putih, dan gula halus. Selanjutnya proses memasak. Cuci dan rendam daun kemangi. Blender daun kemangi hingga halus. Campurkan gula halus dan tepung tapioka dan dimasak. Kukus singkong selama 30 menit. Hancurkan singkong hingga halus dan dibentukkan. Terus dimasak selama 20 menit 180 Celcius. Setelah dimasak, tambahkan selai. Kami melakukan promosi melalui media sosial. Sekali kami melakukan produksi, kami akan menghasilkan 16 pie dengan biaya produksi 21.300. Dari segi kemanfaatan, berdasarkan literasi tersebut bahwa singkong memiliki kandungan yang cukup tinggi vitamin C. 100 gram ini akan membantu membangun imun. Selain itu, kita juga mengurangi konsumsi gandum yang memiliki kandungan gluten yang tidak baik bagi tubuh. Adanya kemangi sebagai salah juga mendukung singkong karena kemangi mengandung vitamin C dan E walau dalam jumlah sedikit. Kandungan kemangi memiliki zat yang dapat menjaga kesehatan mental. Ini cukup diperlukan saat masa pandemi ini. Kekurangan dari ide kami adalah kami belum menemukan resep yang cocok dengan mayoritas konsumen yang akan membeli produk ini. Kami juga belum melakukan uji dengan proses
mencampurkan bahan-bahan tersebut dan memasaknya berapa kandungan gizi yang masih ada di dalam produk. Karena ini akan mempengaruhi berapa buah produk kami yang perlu dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan gizi. Variabel penelitian berikutnya adalah persentase kandungan gizi setelah dimasak, pengaruh kandungan pada kehidupan per hari, keberhasilan singkong dan Halo, perkenalkan, nama saya Craig dan teman saya Joseph. Kami dari kelas 11 IPS SMA Budi Utama. Kami punya ide mengembangkan ide inovasi kuliner boga bahari dari bahan utama undur-undur laut yang kami namakan Rice Bowl CJ. Karena akan dikemas dengan rice bowl atas ide C dari Craig dan J dari Joseph. Ide ini muncul karena kuliner undur-undur laut cukup banyak kita temukan dijual di daerah pesisir pantai. Namun, belum banyak ditemukan sebagai menu kuliner umum di masyarakat kita. Bahkan dari hasil pengamatan kami di warung maupun restoran boga bahari di perkotaan, tidak menyediakan menu berbahan undur-undur laut. Dari segi kemanfaatan, berdasarkan literasi, undur-undur laut memiliki kandungan yang sangat baik untuk janin pada ibu hamil. Karena undur-undur laut mengandung asam lemak omega 3 yang cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa jenis krustacea lain, seperti lobster dan beberapa jenis kepiting. Kekurangan dari ide kami adalah kami belum melakukan uji kandungan asam lemak omega 3 dari undur-undur laut setelah mengalami proses pengolahan seperti yang kami lakukan. Kami juga belum banyak menggali kenapa undur-undur laut belum menjadi bahan umum kuliner boga bahari di daerah luar pantai dan pesisir. Sehingga harapan kami untuk penelitian selanjutnya akan lebih baik jika dia lakukan uji kandungan dan cari lebih detail dalam terkait permasalahan yang kami paparkan dalam kekurangan ide kami. Sekian dan terima kasih. Nama saya Bima Sriswa Damawaskita. Nama saya Alex Yonata. Dan hari ini saya akan mempresentasikan lembar kerja proyek siswa kelas 11 IPS atau proposal ISLP kami yang berjudul Jamu Boba. Yang pertama, latar belakang masalah. Yang melatar belakangi kami sehingga kami membuat produk jamu boba ini adalah karena di masa pandemi tubuh kita harus menjadi lebih kuat lagi dan lebih sehat. Dengan membuat jamu, orang-orang yang minum dapat menjadi lebih sehat. Dengan ditambahkannya boba, maka diharapkan orang-orang akan tertarik dengan produk ini. Itu karena boba ini merupakan minuman yang mengandung boba adalah jenis minuman yang saat ini digemari oleh anak-anak muda. Lalu ada permasalahan yang akan dipecahkan. Kami ingin membuat produk ini agar dapat membantu pedagang jamu yang dagangnya tidak laku pada new normal ini dapat lebih laku karena menjual jamu yang mengandung boba. Tujuan pemecahan masalahnya adalah agar dapat yaitu membantu pedagang jamu agar dagangannya laku. Selanjutnya ada alat dan bahan yang digunakan untuk membuat produk ini. Yang pertama ada wajan, kompor, wadah baskom, dan blender. Lalu ada bahan-bahannya, ada kencur, beras, gula jawa, nutrijel coklat, gula pasir, dan tepung kanji dan air bersih. Langkah-langkah pembuatannya, yang pertama harus merendam air bersih dengan beras selama setengah jam. Kemudian kupas kencur dan dibersihkan. Lalu saring beras dan masukkan ke dalam blender, campurkan dengan air bersih dan kencurnya. Lalu di blender hingga halus. Setelah itu, masukkan air bersih ke dalam panci, lalu rebus dan campurkan dengan bahan yang sudah di blender. Masukkan gula jawa dan tunggu hingga mendidih, lalu tuangkan di wadah. Masukkan 10 sendok gula makan nutrijel coklat ke dalam wadah kosong. Campurkan juga gula pasir sebanyak 1 sendok makan.
Berikan tetesan air secara bertahap sambil diaduk-aduk. Setelah sudah menggumpal, potong bagian kecil-kecil lalu dibentuk bundar-bundar. Lalu adonan boba itu direbus, angkat boba dan campurkan ke dalam jamu. Begitu sudah dicampurkan, maka jamu akan siap dihidangkan. Terima kasih. Proses promosi kita akan melalui sosial media seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Dan kita juga akan bekerjasama dengan Gojek untuk mempromosikan inovasi kita ke orang-orang. Kebaruan produk kita adalah produk kita menggunakan boba. Kelebihan produk kita adalah memiliki keunikan sehingga dapat menarik perhatian orang lain. Kekurangan produk kita adalah jika meminum boba ini terlalu banyak, maka kemungkinan orang terkena diabetes lebih tinggi. Pembahasan. Jamu boba ini merupakan inovasi produk dengan menambahkan boba agar menarik perhatian banyak orang. Hal itu karena minuman dengan boba saat ini banyak digemari oleh anak muda. Kesimpulan, produk ini merupakan inovasi dari jamur beras kencur dengan ditambahin boba. Dengan adanya produk ini, maka akan diharapkan dapat membantu pedagang jamu untuk dagangannya lebih laku. Perkenalkan, nama saya Joshua Robert Kurniawan dari kelas 11 IPS absen 16, dan saya bersama dengan dua teman saya yaitu Rafalga Waditra Prabuswara dari kelas 11 IPS absen 14 dan Roberto Ryan Matthew dari kelas 11 IPS absen 10 akan menjelaskan tentang produk yang kita buat bernama Brigasimo. Untuk pembagian tugasnya, saya bertugas mengerjakan lembar kerja proyek, kemudian Roberto Ryan bertugas pembuatan jamu, dan Rafalga sebagai editing video dan membantu dalam pengerjaan lembar kerja. Jadi Brigasimo diambil dari kata bregas yang artinya sehat dan simo yang artinya sangat. Dengan kata lain, Brigasimo memiliki arti sangat sehat dan memiliki makna kesehatan bagi para pengkonsumsi minuman Brigasimo ini. Jamu adalah bahan ramuan yang diambil dari alam dan tidak menggunakan bahan kimia dalam proses pembuatannya. Dan jamu sering digunakan oleh orang-orang untuk obat maupun untuk menambah kesehatan. Dan Brigasimo ini merupakan minuman yang dibuat dari bahan dasar jamu dan diolah dengan menggunakan bahan-bahan alami lainnya. Tetapi pengemasan dari Brigasimo ini dilakukan berbeda dengan jamu yang dijual pada umumnya. Jadi Brigasimo ini dibuat dari 100% bahan alami dan tanpa bahan pengawet, tanpa bahan kimia, serta untuk pengemasannya menggunakan botol yang sederhana dan mudah untuk dibawa sehingga lebih efisien dan lebih simpel jika ingin meminumnya. Masalah yang dipecahkan pertama adalah tentang para pesepeda yang kurang stamina saat melakukan perjalanan dengan menggunakan sepeda jarak jauh, dan yang kedua adalah para sepeda yang mengalami kurang fit saat melakukan perjalanan jauh. Jadi saat perjalanan tiba-tiba badan mereka kurang fit. Nah, itu merupakan masalah yang akan dipecahkan. Kemudian tujuan dari pemecahan masalah tersebut adalah yang pertama meningkatkan stamina para pesepeda agar kuat saat melakukan perjalanan jarak jauh, dan yang kedua adalah membantu daya tahan tubuh para sepeda agar dapat kembali fit saat melakukan perjalanan jauh. Lalu untuk tinjauan pustaka, dari lembar kerja ini kami meninjau ada 4 tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama adalah di aspek ekonomi, yang kedua di aspek geografi, yang ketiga di aspek sosiologi, dan yang keempat di aspek bahasa Indonesia. Di aspek ekonomi, kita mengambil para pekerja yang terkena PHK atau WFH sehingga mereka memiliki waktu luang untuk bersepeda, dan minuman Brigasimo ini akan sangat bermanfaat bagi para pesepeda tersebut. Di aspek geografi adalah kondisi alam di Indonesia yang memiliki banyak bahan-bahan alam sehingga bahan-bahan alam tersebut dapat digunakan dalam proses pembuatan jamu Brigasimo ini. Dan di aspek sosiologi, yaitu olahraga yang diminati pada saat pandemi seperti ini merupakan olahraga
bersepeda karena kebanyakan lapangan tempat gym itu ditutup, sehingga mereka akan memilih bersepeda. Dan dari kegiatan bersepeda tersebut akan memunculkan kelompok sosial, yaitu para pesepeda. Dan di aspek bahasa Indonesia akan membuat teks prosedur, langkah-langkah, dan bagaimana cara membuat jamu Bregacimo ini. Untuk alat dan bahan dalam proses pembuatan serta cara membuat jamu Bregacimo akan dijelaskan oleh Roberto Rainer. Kita memasuki cara membuat Bregacimo, mari kita sediakan alat dan bahan terlebih dahulu. Alat yang kita gunakan adalah panci yang terbuat dari tanah liat, ini wajib ya teman-teman. Yang kedua saringan, yang ketiga sendok, yang keempat gelas, yang kelima kompor, dan yang terakhir adalah gas. Bahan yang kita gunakan adalah yang pertama 0,5 ons gula aren, yang kedua 1 genggam remujung, yang ketiga 2 rimpang jahe, yang keempat 2 rimpang kencur, yang kelima 10 buah cengkeh, yang keenam setengah sendok teh adas, dan yang terakhir adalah 2 gelas air. Cara membuat Bregacimo, tahap pertama siapkan panci yang terbuat dari tanah liat. Yang kedua, tuangkan 2 gelas air ke dalam panci tersebut. Yang ketiga, nyalakan kompor. Yang keempat, tunggu hingga mendidih. Yang kelima, setelah mendidih, tuangkan semua bahan ke dalam panci tersebut. Yang keenam, kita tunggu 10 menit. Yang ketujuh, tuangkan air yang direbus tadi itu ke dalam gelas. Sebelum dituangkan, kita saring dulu pakai ini. Lalu proses promosi dan penjualan produk. Kita akan mempromosikan kepada individu yang melakukan olahraga seperti bersepeda dan olahraga berat lainnya supaya mereka dapat mengkonsumsi minuman jamu Bregacimo ini. Sehingga mereka memiliki daya tahan tubuh yang fit dan stamina yang kuat. Kemudian untuk proses promosi dilakukan dengan menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok. Nah, serta dapat menggunakan aplikasi penjualan online seperti dengan sistem pengiriman cepat 1 hari seperti Tokopedia. Untuk proses penjualan menggunakan sistem pre-order dan juga dapat dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan dan menawarkan minuman jamu Bregacimo ini. Untuk minuman jamu Bregacimo ini kita jual dengan harga 15.000. Jadi untuk kebaharuan alat atau produk yang kita buat adalah jamu Bregacimo dibuat dengan 100% bahan alami tanpa bahan pengawet dan tanpa bahan kimia saat proses pembuatannya, serta dalam pengemasan jamu Bregacimo dikemas dengan botol modern yang mudah untuk dibawa saat berpergian. Juga Bregacimo ini mencakup 2 manfaat sekaligus di dalamnya. Manfaat yang pertama adalah menjaga daya tahan tubuh dan manfaat yang kedua adalah dapat meningkatkan stamina tubuh. Lalu kelebihan alat atau produknya ini adalah mudah dibawa saat berolahraga, saat berpergian, karena bentuknya juga simpel dan ukurannya tidak terlalu besar sehingga mudah dibawa. Untuk kekurangan atau keterbatasan dari produk yang kita buat adalah minuman jamu Bregacimo ini tetap memiliki aroma dan rasa yang lumayan kuat jamunya, sehingga bagi individu yang tidak menyukai rasa dan aroma jamu juga tidak bisa ikut mengkonsumsi minuman ini. Lalu untuk kesimpulannya adalah yang pertama, Bregacimo merupakan minuman jamu modern yang bisa dikonsumsi saat berolahraga serta di dalamnya memiliki 2 manfaat sekaligus. Kemudian Bregacimo ini dibuat dari 100% bahan alami tanpa bahan pengawet, tanpa bahan kimiawi. Lalu yang ketiga adalah tentang minuman Bregacimo ini memiliki makna, yaitu tentang minuman yang bisa menyehatkan para peminumnya. Jadi orang yang mengkonsumsinya. Terima kasih. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat. Halo semuanya, saya Cesia dari kelas 11 IIS dan bersama kelompok saya, Isra dan Anya dari kelas 11 IIS akan mempresentasikan produk IIS. Latar belakang pembuatan produk kami adalah menyebarnya COVID-19 di Indonesia yang berdampak pada banyak pekerja, terutama pada pekerja di daerah pesisir pantai. Karena menyebarnya COVID-19 di Indonesia, banyak terjadi PHK, pengurangan gaji, dan penutupan bisnis akibat berkurangnya konsumen yang drastis.
Sedangkan dampaknya pada pekerja di daerah pesisir pantai adalah 50% pantai di Indonesia ditutup dan para nelayan kesusahan berjualan ikan segar sehingga mereka sulit mencari nafkah. Pemecah masalah. Permasalahan yang kini dihadapi adalah penyebaran COVID-19 dan kami ingin membuat produk yang dapat dikonsumsi siapa saja dari anak kecil sampai orang tua dan disukai banyak orang. Kami akan membuat makanan dari makanan main course fish and chip dan makanan ini meningkatkan imunitas tubuh karena mengandung madu dan protein yang cukup besar. Produk ini bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya laut yang ada di Indonesia secara maksimal dan meningkatkan ekonomi pedagang ikan cakalang dan para nelayan. Ciri-ciri produk kami adalah unik, enak dan ringan untuk dikonsumsi, meningkatkan imunitas tubuh, memanfaatkan sumber daya laut Indonesia, dan meningkatkan ekonomi pekerja dan para nelayan. Potafish Bites. Potafish Bites merupakan inovasi baru makanan snack ringan yang memiliki banyak kandungan gizi seperti omega 3 dan berbagai vitamin lainnya. Makanan ini juga merupakan pengembangan snack ringan fish fingers, tetapi memiliki bentuk dan tekstur yang berbeda. Potafish Bites menggunakan bahan-bahan dan bumbu yang 70% merupakan bumbu alami tanpa penyedap maupun MSG. Dan kami menggunakan bumbu-bumbu tradisional yang tentunya lebih aman dan sehat untuk dikonsumsi. Makanan ini dapat menjadi favorit bagi banyak kalangan karena harganya yang terjangkau. Rasa makanan ini gurih juga dapat dijadikan sebagai lauk, makanan, maupun sebagai camilan. Kami menyediakan 3 varian rasa untuk Potafish Bites, di antaranya rasa original, garlic atau asin, dan traditional chili pedas yang bahannya menggunakan cabai asli. Desain produk atau prototype. Produk kami memiliki desain yang praktis dan tidak memiliki alat bantu yang sekali pakai atau biting kayu dan diganti dengan milidi sehingga dapat dimakan. Produk kami juga memiliki beberapa produk untuk dijual, yaitu produk siap santap dengan paper bag packaging isi 5, ukuran large size dengan packaging box isi 10, harganya 2 kali lebih mahal, dan frozen food large yang dapat dipesan melalui GoFood dan berbagai media lainnya. Harga pokok produk kami sekitar Rp12.000 hingga Rp16.000. Namun, kami mengambil keuntungan hingga 50% dengan memperhitungkan tenaga kerja dan desain, sehingga harga jual menjadi sekitar Rp17.000 hingga Rp22.000. Produk kami memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan, yang pertama, produk kami tidak mengandung atau menggunakan bahan pengawet seperti MSG. Yang kedua, produk kami mengandung banyak kandungan gizi seperti omega 3 dan vitamin B3. Sedangkan untuk kekurangan produk kami tidak tahan lama karena tidak menggunakan pengawet maksimal konsumsi 1 bulan, kecuali yang frozen food. Frozen food dapat disimpan di freezer sampai kurang lebih 6 bulan. Proses usaha kami diawali dengan melakukan pencarian ide dengan satu anggota kelompok dan menyeleksinya untuk dijadikan bahan produk. Setelah itu, kami akan melakukan percobaan trial and error beberapa kali untuk mencari bahan-bahan dan resep yang pas untuk snack ini sehingga dapat menjadi produk yang bermutu tinggi. Lalu, kami akan melakukan penelitian secara online tentang informasi lebih pada kesehatan pada makanan ini. Setelah itu, kami akan melakukan survei pasar kalangan apa saja yang menyukai makanan sejenis ini. Dan yang terakhir, kami akan mencari mitra usaha kerjasama. Untuk marketing atau pemasaran, kami akan melakukan 3 hal. Yang pertama, kami akan mempromosikan produk kami melalui sosial media. Yang kedua, kami akan membuka lapak di online shop. Dan yang ketiga, kami akan melakukan titip luas di beberapa outlet. Sedangkan untuk customer relationship atau perusahaan yang menjaga hubungan baik dengan pelanggan, kami akan melakukan 4 hal. Yang pertama, kami akan menyediakan promo. Yang kedua, kami juga akan menyediakan diskon. Yang ketiga, kami akan mengadakan giveaway untuk menarik perhatian pengguna baru. Dan yang keempat, kami akan membuat penawaran menarik. Demikian presentasi produk tentang Potafish Bites. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di expo selanjutnya.